kalian akan berperan sebagai partisipan biasa dalam eksperimen ini. Namun, sebenarnya kalian itu adalah konfederat atau partisipan bayangan yang telah ditunjuk untuk membantu menciptakan tekanan kelompok secara sosial. Jadi peran kalian itu harus dilakukan secara alami dan meyakinkan tanpa menunjukkan bahwa kalian mengetahui arah eksperimen ini. Mohon untuk menjaga sikap yang wajar dan konsisten. Dalam eksperimen ini akan ditampilkan 18 stimulus, sebanyak 12 diantaranya merupakan item kritikal, di mana kalian akan memberikan jawaban salah secara seragam, dan 6 item lainnya adalah item non-kritikal yang dijawab dengan jawaban benar. Kami akan membagikan kunci jawaban lengkap, dan kalian itu perlu memahami dan menjawab sesuai dengan urutan tersebut. Oke, aku jadi izin nambahin. Ralat tadi cuma 16 soal, terus 6 soal pertama itu kalian harus menjawab benar sesuai dengan jawaban. Nah, soal ke-7 sampai ke-16 itu jawaban yang salah. Jadi nanti kalian ngasih kepercayaan gitu lah, kalau misal di nomor soal 1 sampai 6 itu kalian jawab benar, namun di tulisan nomor salah. Dapat itu. Mohon untuk menghafal kunci jawaban sebelum eksperimen dimulai. Kunci ini tidak boleh dibawa ke dalam ruangan eksperimen. Jika ada yang belum hafal, gunakan waktu briefing ini untuk latihan bersama. Ketepatan dalam menjawab sesuai skenario sangat penting untuk keberhasilan eksperimen. Selama eksperimen berlangsung, harap menjaga sikap tenang, tidak berdiskusi, tidak saling menatap, dan tidak memberikan isyarat dalam bentuk apapun kepada partisipan sejati. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh proses eksperimen akan direkam dalam bentuk video untuk kepentingan dokumentasi dan analisis data penelitian. Perekaman ini dilakukan sesuai dengan standar etika penelitian dan telah dijelaskan dalam informed consent. Yang ditanyakan? Langsung nanti kita bisa mengakhiri waktu dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena Anda telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk bisa mengikuti penelitian kita pada hari ini. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Farah Syamudara Kaisa dan saya di sini tidak sendirian.
Dimulai dari Dimulai dari A. 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 untuk yang kedua. B. 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 Selanjutnya, C. 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 baik selanjutnya, C. 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 baik selanjutnya, B. 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 baik selanjutnya, A. 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 baik selanjutnya, B. 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 A. B. selanjutnya, C. 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 baik selanjutnya, A. 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 B. A. baik selanjutnya, C. 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 selanjutnya, B. 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 C. B. ya, C. 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 A. C. baik selanjutnya, B. 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 A. B. C. 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 ya, A. 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 C. A. B. 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 A. B. 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 A. B. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman sudah berpartisipasi dalam eksperimen ini. Sebelumnya kami ingin menjelaskan bahwa di antara 7 partisipan ini satunya adalah partisipan sejati, yaitu Mbak Salwa, dan yang lainnya adalah partisipan Bayana. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah ketika seorang berada di tekanan di kelompok tertentu akan mempertahankan pendapatnya atau mempertahankan yang apa yang dipercaya, atau bakal ikut-ikutan dengan memilih jawaban yang sudah dipilih sama kelompok yang lain. Nah, hasil dari eksperimen ini ternyata partisipan sejatinya tidak terpengaruh dengan jawaban kelompok mayoritas. Seperti itu. Tepuk tangan dong kita. Mungkin Mbak Salwa sendiri merasa bingung ya terkait kondisi eksperimen ini. Kenapa semuanya menjawab yang salah sedangkan menurut Mbak yang benar jawabannya adalah benar? Bingung nggak? Tadi apa yang Mbak Salwa rasain? Berusaha pede aja sih jawabannya biar. Tapi tadi sempat ada niatan buat ikutan nggak? Sempat ada tapi ya udah susah lagi. Oke. Mungkin untuk partisipan sejati dari Mbak Salwa, kami minta Mbak Salwa untuk mengisi gambaran seksi. Mbak Salwa aja ya, yang aku tidak. Mohon dijawab dengan jujur dan sampai
Baik, kita cukupkan ya penelitian kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Anda sekalian. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih akan kembali belajar. Atau nggak tahu? Oke, baik. Perkenalkan nama saya Delia Rohmatul. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil penelitian yang telah kelompok kami lakukan. Jadi, hasil dari eksperimen yang telah kelompok kami lakukan, itu partisipan sejati tetap memberikan jawaban yang benar dan konsisten dengan kepercayaan dirinya. Bahkan dalam kondisi tekanan sosial dari 6 partisipan bayangan yang secara serentak memberikan jawaban yang salah pada item ke-6 sampai dengan item ke-7 sampai dengan item ke-16, tidak satupun yang menunjukkan adanya perubahan jawaban dari partisipan sejati untuk menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas. Nah, hal ini tuh berarti tidak ditemukan perilaku konformitas dalam eksperimen yang kami lakukan. Hasil ini cukup menarik bagi kelompok kami karena berbeda dari temuan dalam eksperimen ASK, yang umumnya menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan itu cenderung mengikuti pendapat mayoritas meskipun bertentangan dengan persepsinya sendiri. Nah, dalam eksperimen kelompok kami, partisipan sejati menunjukkan keteguhan dalam mempertahankan penilaiannya sendiri terhadap stimulus visual yang ditampilkan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua individu itu rentan terhadap tekanan sosial, terutama jika ia memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap persepsi atau penilaian terhadap sesuatu. Nah, ini adalah rincian dari total item yang telah kelompok kami buat. Jadi ada 16 item ya totalnya ya, yang dimana 6 item ini adalah item non-kritikal, di mana kelompok mayoritas akan menjawab benar sesuai dengan kunci jawaban. Nah, pada item ini tuh tidak dinilai karena emang jawabannya sudah benar. Dan untuk item kritikal itu totalnya ada 10 item, di mana kelompok mayoritas ini semuanya menjawab dengan jawaban yang salah.
Item kritikal ini dimulai dari item ke-7 sampai dengan item ke-16. Namun di sini tidak terjadi konformitas terhadap partisipan sejati. Jadi, partisipan sejati itu tidak mengalami tekanan sosial ya, karena ia tetap percaya dengan jawaban yang ia yakini bahwa itu adalah jawaban yang betul, seperti itu. Oke, baik. Di sini ada hasil observasi. Sebelum itu, saya Rohmatul Nur Latifah Saputri dengan akhiran NIM 341. Di sini saya yang akan menjelaskan hasil observasinya. Jadi, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami, selama pemberian item kritikal atau pemberian soal nomor yang berisikan nomor 7 sampai dengan nomor 16, partisipan sejati itu menunjukkan beberapa ekspresi. Salah satunya yaitu partisipan sejati itu menarik nafas dalam sebelum memberikan jawabannya. Selanjutnya, partisipan sejati juga menatap wajah partisipan yang lain secara bergantian. Yang selanjutnya yaitu partisipan sejati juga mengernyitkan dahinya atau menyipitkan dahinya ke arah stimulus visualnya atau ke arah layar proyektornya. Nah, selanjutnya di sini ada refleksi partisipan sejati. Nah, berdasarkan hasil kuesioner yang berbentuk lembar refleksi yang telah diisi partisipan sejati setelah sesi debriefing tadi, di sini partisipan sejati itu menyatakan bahwa partisipan sejati itu menyadari akan adanya keanehan dalam pola jawaban kelompok atau jawaban peserta yang lain. Dan partisipan sejatinya ini merasa tertekan karena ia menjadi salah satunya yang memiliki jawaban yang berbeda. Namun, di sini partisipan sejatinya tetap memilih untuk percaya diri dan percaya pada penilaian visualnya sendiri atau percaya pada jawabannya sendiri. Jadi dia itu percaya diri seperti itu. Nah, di sini juga ada kutipan dari lembar refleksi tadi. Di sini partisipan sejati menuliskan bahwa ada hal yang paling mengganggu dalam eksperimen ini itu adalah jawaban peserta lain berbeda dan itu terjadi secara serentak. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizkia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari eksperimen yang telah kami lakukan. Jadi, hasil eksperimen kami menunjukkan sesuatu yang cukup menarik. Ternyata partisipan sejati kami tidak mudah terpengaruh oleh tekanan kelompok, walaupun teman-teman lainnya dengan kompak memberikan jawaban yang salah. Mereka tetap bertahan dengan jawaban yang menurut mereka benar. Kalau kita bandingkan dengan penelitian klasiknya Solomon Asch tahun 1951, hasilnya beda banget. Dalam penelitian Asch, kebanyakan orang malah ikut-ikutan jawaban mayoritas, walaupun tahu itu salah. Tapi di eksperimen kita ternyata tidak begitu. Ini membuktikan bahwa konformitas atau kecenderungan ikut-ikutan orang lain itu tidak selalu terjadi. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi keputusan seseorang. Misalnya, situasi yang mereka alami, pengalaman pribadi mereka sebelumnya, dan cara mereka melihat atau menilai situasi eksperimen. Walaupun kita pakai desain eksperimen yang mirip seperti penelitian klasik, ternyata hasilnya mencerminkan kondisi sosial yang lebih rumit dan tidak bisa dipukul rata. Jadi, keputusan seseorang itu ternyata sangat bergantung pada konteks atau situasi yang mereka rasakan pada saat itu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Farah Mutira Kansa dan di sini saya akan memberikan kesimpulan dari eksperimen yang telah kami lakukan. Nah, jadi dari eksperimen ini kita bisa lihat bahwa nggak semua orang loh akan langsung terpengaruh
dengan tekanan dari kelompok. Meskipun partisipan sejati ini dikelilingi oleh orang-orang yang kompak untuk memberikan jawaban yang salah, ternyata ada juga orang yang tetap bertahan dengan jawabannya sendiri. Nah, mereka ini akan tetap percaya dengan apa yang menurut mereka benar, meskipun mereka akan sempat ragu atau merasa bingung. Nah, jadi hasil ini itu menarik karena ternyata tekanan sosial itu nggak selalu berhasil untuk mempengaruhi seseorang. Nah, ini itu membuka peluang untuk penelitian-penelitian yang lebih lanjut ke depannya. Nah, jadi misalnya kira-kira apa sih faktor yang bisa bikin seseorang itu bisa tetap yakin sama pendiriannya walaupun ternyata sedang ada di situasi yang penuh dengan tekanan. Nah, jadi dari sini kita juga jadi lebih tahu pentingnya untuk memahami bagaimana seseorang ini bisa punya kekuatan untuk bisa tetap berdiri di atas pendapatnya sendiri. Nah, jadi eksperimen ini itu bukan cuma soal ikut-ikutan atau enggaknya, tapi juga tentang seberapa besar sih pengaruh kepercayaan diri seseorang dan persepsi seseorang dalam menghadapi tekanan kelompok di lingkungannya masing-masing.